Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan pada kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Adinda Aprilia Putri sebagai pembimbing kelompok kalian pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kali ini, kalian boleh dong perkenalkan nama kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rian. Perkenalkan, nama saya Desta. Perkenalkan, nama saya Andor. Perkenalkan, nama saya Gaby. Nah, untuk meningkatkan semangat kali ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu tepuk semangat. Nih, ibu contohin ya. Kayak gini, liatin dong. Semangat, semangat. Oke, coba dong kalian dong. Yuk, ayo. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dong, kalian tahu konseling ini dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Dari media sosial. Oh, dari media sosial. Tetangga. Ya, dari tetangga. Saya dari sosmed. Oh, dari sosmed, ya. Kalian datang ke sini dengan sukarela atau paksaan? Oh, sukarela ya. Terus, tema kita mengatasi stres akibat tekanan belajar. Nah, kita kesepakatan waktu dulu ya. Waktu kita 15 menit, apakah setuju? Setuju. Kita di sini tujuan kita menciptakan suasana aman dan nyaman serta menjelaskan maksud konseling kelompok. Ibu ingin mengingatkan bahwa semuanya yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia dan tidak boleh diceritakan keluar ya. Tujuan kita adalah saling mendukung, bukan menghakimi. Ya. Tujuan kita mengenali penyebab stres, memahami perasaan dan mencari solusi bersama. Saya ingin tahu apa yang biasanya membuat kalian merasa paling tertekan saat belajar. Bu. Ya. Kalau saya tugasnya banyak banget Bu, kadang bisa bikin stres saat pembelajaran. Misalnya kayak guru itu kan aturannya bisa membagi lah gitu. Kan kita nih murid tuh ya cuma 1-2 doang tugasnya. Begitu Bu, seperti ya hal gitu tuh padahal biasa kata gurunya, tapi bagi saya itu hal yang bikin stres karena kita ditekan untuk mengambil semua materi itu Bu. Oh iya. Terus yang lain? Ya karena nggak bisa gitu. Nggak bisa apa itu? Nggak paham materinya tapi disuruh harus paham. Oh. Itu stres itu, penuh tekanan. Saya banyak tugas terus Sering begadang ya. begadang. Nah, kalau begadang terus membuat badan lelah ya. Apa yang biasanya kamu lakukan kalau sudah terlalu capek? Tidur Bu. Kalau saya Bu, saya melakukan aktivitas yang bikin menyenangkan diri saya sendiri Bu. Kayak misalnya saya nonton film atau nonton TikTok, media sosial lainnya. Ya seperti itu saja sih yang bisa bikin saya tenang ketika tekanan sekolah itu ada di diri saya. Jadi kamu itu berusaha menenangkan diri dengan bermain HP. Wah, anjing. Yang bawah anjingnya. Kan ini aja. Kalian salah satu yang ngomongnya ini. Kadang saya malah main HP. Tahu nggak? Kadang saya sering main HP dan tidak mengerjakan tugas. Jadi kamu berusaha menekankan diri dengan bermain HP, tapi malah menunda tugas. Itu hal yang sering terjadi. Ada yang punya pengalaman serupa? Saya Bu, pengalaman saya seperti itu. Jadi saya ini kalau emang udah lagi lelahnya di sekolah Bu, sekolah itu kan sering membagi tugas
tugas banget lah waktu itu. Jadi saya ini kayak emang terasa tertekan banget ya kan Bu. Jadinya akhirnya saya merileks diri dengan cara menonton film dan seperti yang lainnya gitu Bu, agar diri saya tenang. Nah tapi pas diri saya sudah tenang, tugas itu malah semakin banyak karena saya tunda-tunda terus tugasnya. Ya itulah kita kecenderungan main HP, lihat nonton video, scroll gitu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita, di mana waktunya belajar, waktunya main HP, waktunya main. Itu kita kalau bisa membuat jadwal yang biar kita bisa menempatkan waktu. Terus yang lain, Yuki. Mungkin bisa dengan olahraga gitu. Mungkin bisa dengan olahraga gitu. Bener. Kamu sana. Sebelum Ya sana. Mungkin bisa dengan olahraga ringan Bu. Saya pernah coba jalan pagi dan itu lumayan bikin seger aja gitu. Bagus sekali, olahraga bisa membantu menurunkan stres dan bisa bikin fresh badan kita. Saya biasanya Saya gitu. Kalau saya biasanya menulis daftar tugas Bu, jadi bisa tahu mana yang harus diselesaikan dulu. Nah, itu ide yang bagus, sangat baik. Menulis daftar prioritas membantu meringankan beban pikiran. Jadi kita bisa tahu deadline-nya itu kapan, waktu tugasnya itu dikumpul kapan. Jadi kita bisa tahu, kita bisa mengerjakan yang mana dulu. Kalau enggak, kita mengerjakan yang mudah dulu, baru yang sulit. Ya. Lanjut. Kalau saya kadang sudah yang ini. Kalau saya kadang sering cerita ke temen, curhat, Ya. biar agak Bagus, berbagi cerita memang bisa membantu mengeluarkan emosi. Jadi dari pengalaman kalian kita bisa simpulkan beberapa cara mengatasi stres. Itu yaitu mengatur waktu dan membuat jadwal belajar. Ya kayak saya omongin tadi, mengatur jadwal. Jadi di mana waktunya belajar, waktu main HP, waktu main itu bisa teratur. Terus yang kedua, melakukan kegiatan positif seperti olahraga atau istirahat yang cukup. Kita olahraga nggak perlu jauh-jauh, kita bisa itu jalan berapa meter dari rumah ke mana, itu udah termasuk olahraga. Dan kalau bisa, kalau emang kalau males keluar, kalau gitu bisa kok di rumah gitu. Ya kayak beres-beres itu termasuk olahraga. Terus berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Kalian bisa kok cerita ke orang yang kalian percaya seperti teman, keluarga, atau pasangan. Kalian bisa cerita. Terus yang terakhir itu menghindari kebiasaan menunda tugas. Nah, yaitu kalian jangan menunda-nunda tugas, karena kalau semakin kalian tunda itu malah semakin banyak menumpuk tugasnya. Sekarang Ibu ingin setiap orang menyebutkan satu hal yang akan dicoba mulai minggu ini untuk mengurangi stres belajar. Siapa yang mau mulai? Saya Bu. Ya. Saya akan mengurangi kegiatan saya bermain HP agar tugas saya tidak terlalu banyak. Iya. Yang lain? Kalau saya mau coba tidur lebih awal dan belajar belajar dulu. Ya. Ya. Kalau saya mau mulai menulis jadwal tugas biar nggak bingung. Ya. Terus Masnya? Kalau saya mau olahraga tiap pagi. Olahraga ringan aja ya, Ya. tiap pagi. Oke, hebat semuanya, punya rencana yang baik. Yang penting dilakukan secara konsisten ya. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Ya. Rasanya lebih lega Bu. Ternyata saya nggak sendirian stres. Dan sekarang saya tahu Bu, caranya bagaimana mengatur waktu menjadi lebih baik lagi dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada Bu. Jadi, Kalau saya Bu, saya juga sekarang saya tahu cara sederhana buat ngatur waktu. Kalau kita bisa lebih tenang dan
menemukan motivasi dalam diri saya. Ya, bagus. Ibu senang mendengarnya. Jadi dari kegiatan hari ini kita bisa simpulkan bahwa stres belajar itu hal yang wajar, tapi bisa kita atasi dengan mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan saling mendukung satu sama lain. Saya harap kalian bisa menerapkan hal-hal yang kita bahas tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sudah terbuka dan berani berbagi, kalian hebat. Sekarang kan ini waktunya kayaknya udah cukup, udah lebih dari 15 menit. Nah, Ibu ingin dong kesimpulan dari kalian. Kesimpulan dari saya, Bu, jangan malas untuk mengerjakan tugas, jangan pernah menunda tugas, karena kalau kita semakin menunda tugas itu kayak semakin banyak itu, Bu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita masuk SMA lah ya contohnya tuh, itu kan anak-anak SMA biasanya itu dia banyak mendapatkan tugas dari guru. Nah, itu tuh lebih baik kita tidak menunda waktu agar tugas itu diselesaikan. Jadi kalau emang kita udah selesai mengerjakan tugas itu malah kayak hati itu lebih tenang daripada kita menunda tugas. Itu aja mungkin. Nah, yang lain apa enggak? Cukup ya. Ya. Terus sekarang mari kita akhiri kegiatan ini dengan satu kalimat. Saya bilangnya kayak gini ya. Saya bilang belajar itu kalian ngomong nggak harus stres gitu ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Belajar itu Nggak harus stres. Oke. Luar biasa, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Baik, mungkin ini waktunya juga sudah habis. Oke, kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.